Oke, sekarang kita lanjut ke tugas 7 untuk satu dokumen, yaitu membuat grafik baris, kolom, dan pie pada Google Dokumen. Oke, yang pertama kita pilih sisipkan dulu, sisipkan diagram batang. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita ubah, yaitu klik di bagian sini, kemudian buka sumber, maka akan diarahkan ke spreadsheet. Nah, sekarang kita ubah. Ini kita ubah nama terlebih dahulu, kita ubah judulnya. Kita misalkan kita membuat data hasil ulangan harian siswa. Data hasil ulangan harian siswa. Nah, untuk judulnya, sementara untuk ini dan bagian bawah kita ubah di bagian atas, kita ubah di sini. Misalnya ada 5 siswa, kita ubah misalnya namanya Hardianto, kemudian Sigit, Farah, Levita, dan Ica. Nah, misalkan ulangan hariannya ada 4 kali, maka kita tambah terlebih dahulu ini, misalnya ini adalah UH1, kemudian UH2, UH3, dan UH4. Jadi kita ketikkan nilainya terlebih dahulu, ya, 75, kemudian 80, 90, 73, dan 85. Untuk ulangan harian kedua 80, 75, 85, 85, dan 70. Nah, untuk ulangan harian ketiga sangat 85, 80, 88, 80, dan 75. Selanjutnya ulangan harian keempat 78, 80, 80, 75, 80, 80, 75, dan 80. Oke, kita perhatikan di sini. Wah, namanya sudah muncul ya, ada 5. Yaitu Hardianto, Sigit, Farah, Revita, dan Ica. Tetapi, nah, perhatikan ulangan hariannya hanya 2, padahal di atas ada 4. Nah, kita bisa ubah, kita klik 2 kali, kemudian disiapkan, kemudian kita tambah rangkaian. Nah, cara menambahkan rangkaian itu kita ikuti ini. Misalnya ini ulangan harian pertama tadi di B, ulangan harian kedua di C. Nah, berarti kita mulai lagi ulangan harian ketiga di D. Jadi kita tambahkan mulai dari D1 sampai D992. Oke. Nah, akan muncul ulangan harian ketiga. Oke, sama, kita siapkan lagi, kemudian kita tambahkan lagi rangkaiannya. Kita pilih untuk ulangan harian keempat, yaitu E1,
92 E992 dan klik OK. Nah, akan sudah muncul ada 4 macam warna untuk harian pertama, kedua dan ketiga. Oke, setelah itu kita kembali ke tugas 7. Nah, kita klik perbaharui karena belum berubah, kita perbaharui. Oke. Nah, demikian untuk membuat diagram batang. Jadi kita tutup saja ini ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu kita sisipkan diagram kolom. Nah, caranya hampir sama dengan yang tadi. Nah, misalnya kita buka sumber untuk diarahkan ke spreadsheet. Misalnya kita akan membandingkan nilai rata-rata dari ulangan harian dari beberapa kelas. Jadi kita ubah terlebih dahulu judulnya. Perbandingan nilai rata-rata kelas ulangan harian matematika. Oke, kita lanjutkan, kita ubah di bagian kolom, di bagian atas. Jadi misalnya ada 4 kelas ya. Yang pertama itu kelas, misalnya kelas 7A, kemudian kelas 7B, kelas 7C dan kelas 7D. Jadi kita ubah. Nah, di bagian bawah kita perhatikan apakah sudah ada perubahan. Nah, ada perubahan. Jadi ada 4 kelas, kemudian kita ubah misalnya ulangan harian 1. Sini misalnya ini UH1, kemudian UH2, kemudian UH3 dan UH4. Oke, kita isi terlebih dahulu. Misalnya UH1 nya 78, kemudian 80, kemudian 82, kemudian 80. Nah, untuk ulangan harian kedua 75, 73, 78, 80. Untuk ulangan harian ketiga 75, 85, 82, 80 dan 78. Kemudian ulangan harian keempat 80, 78, 78 dan 82. Oke, seperti yang tadi, yang muncul hanya 2 ulangan harian. Jadi kita klik 2 kali, kemudian kita siapkan. Nah, kita tambahkan rangkaian. Misalnya ini untuk ulangan harian ketiga, yaitu di huruf D. Jadi pilih D1, sampai misalnya D992. Oke, nah, akan muncul. Kemudian kita tambahkan kembali rangkaian untuk ulangan harian keempat, yaitu E. Jadi E1 sampai E992. Oke, nah, akan muncul 4, yaitu ulangan harian 1, ulangan harian 2, dan ulangan harian 3 dan 4.
Jadi demikian. Jadi kita kembali ke Google Doc, kemudian kita lihat ada berubah, belum berubah, jadi kita klik perbaharui, kemudian akan muncul perubahannya. Oke, jadi sudah 2. Sekarang kita tambahkan satu lagi. Kita buat diagram, kita isipkan, kemudian diagram lingkaran. Ini akan kita klik 2 kali untuk diarahkan ke spreadsheet, atau bisa dibuka sumber. Kemudian misalnya kita akan buat diagram tentang olahraga kesukaan siswa. Jadi misalnya coba dulu terlebih dahulu judulnya. Olahraga favorit siswa, olahraga kegemaran siswa kelas 7. Oke, jadi kita ubah. Setelah diubah namanya, kita ubah di bagian atas. Misalnya ini jumlah siswanya, ya, jumlah siswa yang menyukai, jumlah yang menyukai. Kemudian kita ubah ini, misalnya yang pertama itu adalah sepak bola, kemudian bola voli, kemudian sepak takraw, dan yang terakhir bola basket. Oke, nah akan berubah di bagian ini. Kemudian kita kembali ke Google Dokumen. Oke, kita perbaharui. Nah, sudah muncul. Kita tutup saja ini. Kemudian kita lihat. Nah, sudah terdapat ada 3 diagram yang sudah kita buat, yaitu data hasil ulangan harian siswa, kemudian ini rata-rata kelas untuk ulangan harian matematika, dan olahraga kegemaran siswa kelas 7. Nah, demikianlah cara membuat diagram pada Google Dokumen. Sekian dan terima kasih.